Jangan hanya melihat bahwa kedaulatan itu adalah Jaringan internet Starlink buatan Elon Musk kini dikabarkan bakal menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar mereka untuk menancapkan bisnisnya di tanah air. Banyak pihak yang belum tahu apa sih Starlink itu. Starlink itu merupakan salah satu jaringan internet yang dikendalikan oleh SpaceX, salah satu satelit yang dimiliki oleh seorang bilioner kelas dunia, Elon Musk. Dan infonya sebentar lagi Starlink ini bakal masuk ke tanah air. Namun banyak pihak yang khawatir justru ya di tengah masuknya rencana Starlink ini karena perusahaan ini memiliki semacam prosedur atau regulasi yang memang berbeda dengan di tanah air. Salah satunya adalah mereka tidak memakai pegawai lokal untuk menjadi pekerja di perusahaan mereka. Pegawai lokal dalam hal ini adalah pegawai warga negara Indonesia. Lalu mereka mempunyai sebuah satelit yang dikontrol langsung oleh perusahaan yang tidak berada di Indonesia. Episode jurnalis konten kreator kali ini akan membahas mengenai dampak atau bahayakah eksistensi Starlink di Indonesia. Nah, dalam sesi kali ini saya kehadiran dua orang narasumber yang pakar di bidangnya. Yang pertama adalah Zulfadi Syam. Bang Zul, selamat siang. Bang Zul ini adalah Sekjen Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau disingkat APJI. Gitu ya Bang Zul ya? Oke. Nah, yang kedua yang tidak kalah menterengnya adalah Mas Riko Noviantoro, Mas. Mas Riko ini dari pengamat kebijakan publik dari IDP-LP. Apa kabar Mas Riko, Bang Zul? Sehat ya? Sehat. Cuaca panas, tapi pikiran kita mesti tetap dingin lah. Karena yang kita bahas ini mengenai salah satu proyek yang bisa mengancam kedaulatan bangsa atau justru bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Mungkin yang pertama ke Pak Zul dulu ya. Pak Zul bisa jelaskan nggak sih Starlink ini apa sih dan apakah memang Indonesia itu membutuhkan provider internet baru gitu di tengah banyaknya provider-provider yang memang sudah eksis di Indonesia, Pak Zul? Ya, baik, Mas Kano. Jadi kalau kita lihat itu ya masalah pemerataan internet di Indonesia itu sebenarnya masih bermasalah pada luasnya negara kita. Kemudian negara kita itu adalah negara kepulauan. Karena negara kita kepulauan, sehingga kita nggak bisa apple to apple dengan kita membangun internet di Singapura misalnya. Nah, karena hal inilah maka ada sebuah teknologi ya, bisa dikatakan sebenarnya untuk melakukan pemerataan di internet di Indonesia itu mudah apa gampang? Selama bisa lihat langit, harusnya bisa diratakan. Nah, kurang lebih begitu bahasanya. Selama bisa lihat langit, daerah itu bisa lihat langit, bisa dapat internet. Caranya seperti apa? Ada beberapa wilayah atau di seluruh wilayah di Indonesia bisa lihat langit, itu bisa mereka mendapatkan internet itu lewat satelit. Ya. Nah, tetapi persoalannya ketika kita mengakses satelit, itu adalah pertama adalah mahal. Yang kedua adalah bandwidth-nya yang masih terbatas. Nah, gitu. Jadi udah bandwidth terbatas, harganya mahal pula. Nah, akhirnya muncullah teknologi terestrial yang lewat kabel, yang justru itu jauh lebih baik daripada satelit. Kalau Starlink itu memakai satelit ya? Nah, Starlink itu juga menggunakan satelit. Perbedaannya adalah satelit yang dulu-dulu itu berada jauh dari bumi. Nah, sekarang ini ada orbit LEO yang memang sudah diperkirakan menjadi orbit yang sangat baik untuk karena dekat dengan bumi, sehingga kalau ditaruh satu transponder di orbit tersebut,
nanti aksesnya dari bumi itu akan lebih mudah. Oke. Nah, itulah yang membuat Starlink ini kalau kita akses itu jauh lebih baik daripada satelit yang masih dengan teknologi yang lama. Iya, katanya kecepatannya juga jauh lebih kencang ya daripada. Betul. Jadi kalau kita bandingkan ya, kalau misalnya dengan teknologi lama, data itu berjalan itu sekitar 500 milisecond. Oke. Latensinya, istilah bahasa teknisnya. Tetapi uji coba kami itu dengan Starlink itu cuma 50 milisecond. Wah, jauh. Jadi 50 milisecond itu sama dengan teknologi zaman dahulu itu ya. Zaman dulu itu katakanlah dengan kabel tapi pakai koaksial, itu mungkin bisa masih sekitar range antara 10 sampai 50 milisecond. Jadi dengan kabel tapi yang koaks, yang zaman dulu tapi ya dengan teknologi kart zaman dulu itu dibandingkan dengan sekarang udah mendekati model kabel itu. Nah, sehingga dari sisi kecepatan jauh lebih baik. Jadi kalau dulu istilahnya kalau kita misalnya pakai video call ya, contoh ini video call nih, biar nggak tren ya. Kita teleponan pakai video call itu, apa yang kita sampaikan itu mungkin beberapa detik kemudian baru sampai ke lawan kita. Iya, baru direspon. Jadi slow responnya. Nah, kalau dengan 50 milisecond itu udah relatively sudah mulai ya kayak kita bicara seperti ini ya. Jadi tanpa delay lagi, kurang lebih begitu. Itu yang membuat menjadi oh iya memang teknologi ini dibutuhkan untuk negara kepulauan seperti kita. Iya. Artinya cocok ya dengan kondisi geografis Indonesia, pola yang ditawarkan oleh Starlink ini. Betul. Jadi yang diberikan oleh Starlink secara teknologi memang kita masih butuhkan. Karena kita seluruh daerah kita belum tercover dengan teknologi yang lebih canggih lewat kabel fiber optik. Kabel fiber optik masih ada di beberapa wilayah yang katakanlah kota-kota besar ya. Belum Indonesia Timur mungkin masih agak sulit gitu ya. Nah, tetapi dengan adanya Starlink ini sangat membantu, nggak perlu sampai dulu fiber optiknya sudah bisa dapat dari langit, kurang lebih begitu. Termasuk biaya pemasangannya pun juga akan lebih murah mungkin. Kalau biaya pemasangan sekarang ini alatnya Starlink masih relatif mahal. Ya, relatif mahal. Jadi tapi kalau dilihat dari dimensinya, itu kita seperti ngangkat kotak TV 50 inch lah kurang lebih gitu. Jadi kotak TV 50 inch itu model ininya, yang cara pengoperasiannya itu sangat mudah. Tinggal dibuka di hamparan yang terlihat ke langit ya, dia akan mencari sendiri dua satelit. Jadi satelit-satelit yang ada dia akan synchronize dengan dua satelit yang di atas itu. Nah, sehingga secara reliability-nya itu memang cukup bagus, cukup handal gitu. Dan tadi latensinya cuma 50 milisecond. Jadi dengan cara pemasangan yang sedemikian mudahnya, memang sekarang persoalannya ada hanya pada angka harga saja sebenarnya. Tapi kalau bicara dari ini kan Bang Zul tadi menyebut cocok ya dengan kondisi geografis di Indonesia yang jaminan keamanannya apakah menjamin tuh? Nah, itu akan berada di dalam satu layer tersendiri. Artinya ketika kita bicara solusi ini untuk Indonesia, karena Indonesia perlu pemerataan internet, itu seperti kita kayak bagaimana cara di daerah timur Indonesia perlu listrik dulu. Perlu terang dulu. Nah, jadi listrik itu kan bukan untuk nyolok-nyolokin, untuk charge dulu awalnya, tapi bagaimana untuk menerangi desa. Kalau kita bicara Starlink dalam konteks pemerataan internet, ini fine. Nah, sekarang kalau kita masuk ke masalah keamanan, itu akan masuk ke isu yang lain, nanti bisa kita bahas lagi. Artinya tergantung kita melihat dari sisi pandang mana itu. Betul. Nah, sekarang ini yang masalah utama sebenarnya Starlink ini bukan baru masuk ke Indonesia. Starlink ini sudah masuk ke Indonesia. Sudah ada ya di atas. Tapi sekarang Starlink itu bekerja sama dengan salah satu anak perusahaannya Telkomsat itu untuk mendeliver layanan Starlink melalui partner itu adalah partner ISP yang terdaftar menjadi anggota ABGI. Ya, jadi ISP-ISP ini sudah menjadi anggota ABGI, mereka boleh saja tinggal bekerja sama dengan Telkomsat untuk memberikan layanan ini pada user.
Nah, yang menjadi persoalan sekarang ini dalam tata kelola industri yang kita dengar sekarang, Elon Musk atau Starlink ini membujuk pemerintah untuk dia bisa menjual secara langsung kepada end user. Itu prosedurnya di mana itu untuk masuk ke tahap itu? Nah, harusnya yang dilakukan seperti layaknya perusahaan-perusahaan ISP yang lain, memang mereka kan harus ada mengurus izin dulu ya, ngurus izin perusahaan Indonesia, atau kalau dia memang PMA, dia berarti dia harus punya kepengurusan sebagai PMA. Kemudian dia baru masuk harus mengurus izin kepada Kominfo. Ya, kemudian dia harus juga mendaftar ke ABGI untuk menggunakan IP address-nya Indonesia. Gitu. Jadi ada beberapa proses-proses sampai ke uji layak operasi dulu. Nah, ini harus dilakukan sedemikian rupa baru dia masuk ke bisa menjual kepada end user. Nah, jadi prinsipnya kalau sudah mengikuti alur itu, ya boleh-boleh saja mereka jadi langsung kepada end user. Kalau ngelihat dari mekanisme atau prosedur perizinan di Indonesia. Nah, tapi persoalannya ya nggak berhenti sampai di situ, betul. gitu. Jadi ini bukan masalah hanya prosedur perizinan, tetapi jangan kita berikan red carpet kepada Starlink untuk bisa langsung menjual ke end user ini. Kenapa? Karena kita harus lihat dulu persoalan-persoalan di teknologi internet itu tidak hanya mereka bisa akses dengan cepat, ya memang itu satu hal. Di beberapa daerah lain masih butuh gitu. Internet itu jangan sampai kita kayak buat kopi ditinggal dulu gitu ya. Udah baru kebuka, baru connect gitu ya. Kita butuh yang cepat dan sesuatu yang cepat, sesuatu teknologi internet yang cepat itu pasti akan meningkatkan digital ekonomi. Impactnya pada ekonomi sebenarnya. Coba kita hitung-hitungan ya sekarang, Mas. Jadi kalau kita sekarang ada 215 juta yang melek internet berdasarkan survei ABGI. 215 dari 275 populasi. 215 itu masih 78% penduduk di Indonesia. 78% sudah melek dengan 215 juta. Kalau ada 1% saja, 1% saja nih, ada 1% satu desa nih 1% saja, ada berarti 2 juta 150. Dengan 2 juta 150 ada orang yang menjual barang dengan margin cuma Rp1.000. Berarti dia sudah bisa menghasilkan 2 miliar, 2,1 miliar. Ya, itu digital ekonomi itu. Artinya 1% dari yang melek internet itu bisa menghasilkan 2 miliar. Tinggal kita hitung itu produknya bisa kejual sehari, seminggu atau sebulan gitu kan. Seperti itu perputaran. Tapi bagi konten-konten asing di luar, e-commerce asing di luar, mereka bukan hitung 1%. Mereka hitungnya 20%, 30%, 50% bahkan, atau 70% dari orang-orang yang melek internet ini gitu. Jadi betul bahwa teknologi internet ini semakin diratakan, semakin banyak yang akses, digital ekonomi akan pasti tumbuh. Gitu. Oke, menarik nih. Ke Mas Riko sekarang. Mas Riko, ini kan Starlink ini salah satu permintaannya adalah dia tidak mau memakai pegawai lokal atau pegawai warga negara Indonesia di perusahaannya jika kelak mereka memang tadi seperti dibilang Bang Zul ini akan beroperasi penuh ya di Indonesia. Menurut Mas Riko sendiri ada nggak sih impact-nya gitu kalau misalnya mereka tidak mau memakai pegawai kita yang notabene seharusnya mereka tuh bisa jadi lapangan pekerjaan baru terutama buat ahli-ahli IT kita ya di sana. Itu Mas Riko melihat keinginan itu seperti apa? Iya, kalau menjawab itu tentu kita pada posisi di akhir ya. Saya sih coba pengen menjelaskan lebih dulu awal tentang tadi sifat teknologi itu sendiri. Bahwa apakah teknologi ini Starlink itu sudah menjawab kebutuhan kita.
Dari posisi itu kita bisa kelihatan tuh, biar kita bisa mengalir kepada posisi tadi terakhir tentang bagaimana memposisikan tenaga kerja kita. Dari posisi bahwa apakah kita sudah membutuhkan Starlink itu, tentu dengan tadi dijelaskan oleh Bang Jul dengan kontur geografis kita ya, yang kepulauan berbeda dengan negara-negara lain, tentu itu menjawab iya. Nah, dalam posisi itu berarti kalau kita baca dalam konteksnya pemerintah, salah satu tugasnya adalah memang pelayanan, services. Nah, service dalam pengertiannya adalah semua orang punya hak sama untuk mendapatkan internet. Artinya itu bisa dilihat oleh pemerintah sebagai jalan pemerintah melakukan fungsi pelayanan hingga kemudian saudara-saudara kita di wilayah timur bisa menikmati internet dengan cepat. Begitu juga yang di barat. Akhirnya keseimbangan ekonomi timur dan barat di Indonesia itu menjadi lebih baik. Itu dalam konteks itu ya. Artinya pemerintah harus berani melakukan melihat itu sebagai sebuah terobosan untuk meningkatkan ekonomi bangsa. Nah, namun kemudian pertanyaan berikutnya, apakah pada tingkat services? No, pemerintah juga punya tugas berikutnya, adalah redistribusi dan distribusi. Artinya apa? Jangan sampai kemudian pelayanan itu juga memberikan dampak kepada yang tidak menikmati. Misalnya contoh ya, karena teknologi itu menjadi sesuatu yang mahal, maka hanya sekelompok orang akhirnya menikmati teknologi itu. Meskipun dia disediakan di wilayah timur, di wilayah barat. Di wilayah timur akhirnya tidak semua orang bisa menikmati karena mahal melakukan akses itu dan seterusnya. Kalau mahal berarti kan tidak semua menikmati. Ada orang yang nggak bisa menikmati karena tidak terjangkau. Makanya pemerintah punya tugas kedua adalah melakukan redistribusi dan distribusi. Itulah mekanisme banyak lah. Itu dari posisi pelayanan dia wajib perlu melakukan penyiapan sebagai bentuk pemerintah melakukan pelayanan pada publik. Semua dilayani baik. Tapi pada sisi kedua bahwa dia harus berikan pemerataan dalam pengertian sedalam mungkin. Tadi telayani, sekarang mendalam. Berarti ada pihak yang tidak mendapatkan hanya karena mahal. Nah, pemerintah harus melakukan itu. Fungsi yang terakhir penting adalah pemerintah juga harus melakukan proteksi. Karena pemaknaan proteksi itu bukan sebatas kemudian menempatkan orang datang, kemudian menyediakan fasilitas kita membelinya, terus dianggap selesai. Masyarakat yang di bawah ini juga menjadikan proteksi oleh negaranya. Negara punya kewajiban proteksi rakyatnya. To protect the people itu satu konsep. Jadi kita punya 3. To serve the people, to protect the people, dan to regulate. Nah, regulate ini menjadi satu koneksitas. Kalau udah protect berarti udah pengertian yang paling kita pegang ya, kita anggap melindungi bukan hanya orang, berarti kewilayahan. Mau ditarik di kata Bang Zul ada makna kedaulatan di situ. Di situ berarti memposisikan bagaimana mau produk yang datang ke kita itu bukan produk yang kemudian kita menjadi menyerah kalah dan mengikuti aturan main mereka. Yang kemudian terregulat tadi kata Bang Jul, kalau Bang Jul bilang bahwa kalau mereka masuk maka mereka mesti ikutin aturan-aturan main. Nah, aturan itulah menjadi titik keseimbangan. Batas mana kamu boleh melakukan itu? Artinya datang sebagai investor sampai batas mana? Yang batas lain tuh fungsi pemerintah. Kenapa tadi? Karena menjawab pertanyaan pertama, jangan sampai kemudian ruang regulasi yang diberikan kemudahan dinikmati oleh Elon Musk dan kawan-kawan. Sebagian anak muda Indonesia tidak menikmati, bahkan tidak ikut dalam proses kemajuan teknologi itu sendiri. Dan saya pikir ini akan menjadi sebuah kecelakaan jangka panjang kalau pemerintah tidak berhati-hati. Karena akhirnya kita menyerahkan bentangan wilayah Indonesia yang cukup luas dan kekayaannya dengan satelit yang dimiliki oleh Elon Musk, kemudian menyerahkan anak bangsanya tanpa berikan kesempatan. Akhirnya kita secara serta-merta tanpa kita sadari kita menyerahkan semua nasib kehidupan kita pada satu kelompok orang yang Elon Musk dan seterusnya kawan-kawannya itu yang akan menikmati. Saya pikir sangat tidak tepat lah. Jadi perlu kehati-hatian pemerintah untuk melihat. Jadi kalau misalnya jawaban pertama, apakah anak bangsa kita tertinggal dan tidak diberikan kesempatan, nah itu sebuah kesalahan serius. Justru regulasi itulah harusnya mengatur. You boleh datang, tapi you mesti terima ini. Karena kita punya daya tawar situ. Nah, situ saya pikir pemerintah harus punya daya tawar kuat untuk menempatkan di mana posisi teman-teman pengusaha kita yang ikut dalam bisnis itu, di mana teman-teman anak muda kita yang ikut dalam perkembangan teknologi itu. Dan sekaligus pasti tadi itu fungsi pelayanan juga. Kalau Mas Riko selama ini melihat ketegasan pemerintah terhadap perusahaan ini, dan ini kan masih konsisten ya, pemerintah masih taat, harus ikut aturan kita. Itu harus Mas Riko melihatnya sekonsistensi ini sudah berjalan baik belum? Ya, kalau bicara praktek pemerintahan itu relatif nggak pernah ada yang konsisten, selalu abu-abu. Kenapa? Indikator tadi itu sejauh mana
pelayanan pemerintah itu bisa dilakukan maksimal, sejauh mana pelindungan kepada rakyatnya dan sebagaimana peraturan regulasi itu menjadi alat tawar menawar saja sebetulnya, jadi alat tawar menawar. Yang penting fungsi kami pelayanan bisa maksimal, tapi pelindungan kami terhadap rakyat, pelindungan kami terhadap wilayah itu diutamakan. Jadi ini ruang tawar menawar itu di ruang regulasi tadi itu. Ruang regulasi itu di ruang tawar menawar. Artinya makanya tadi bilang apakah harus konsisten? Saya pikir nggak ada, karena pemerintah harus bermain dengan cara gitu. Oh nanti kalau kita menutup kunci diri juga kita nggak dalam posisi yang mampu. Tapi kalau mengulur terlalu besar, kita punya resiko. Justru itulah dia main lincah ya, agile ya. Harus kapan dia menarik, kapan dia harus mengulur. Artinya harus ada win-win solution. Betul. Posisi emang pemerintah adalah pemain tengah. Pemain tengah. Tapi prinsip tentang perlindungan itu prinsip tunggal. Dia harus melindungi rakyat, nggak bisa. Itu udah harga mati. Oke, ke Bang Zul lagi. Bang Zul, soal Starlink ini pertanyaan saya sederhana. Apakah keberadaan Starlink ini bisa mengancam keamanan cyber di tanah air? Nah ya, kalau kita bicara keamanan cyber, berarti kan kita bicara ada yang mau kita daulatkan. Betul. Apa itu? Ya data kita, informasi yang ada di Indonesia kan kurang lebih begitu. Nah, berpotensi nggak mengancam keamanan cyber? Sekarang memang pemerintah ini agak lucu kalau memberikan segala sesuatu teknologi tanpa mempertimbangkan tentang keamanan cyber. Jadi di zaman yang sudah interkoneksi seperti ini ya, kalau saya boleh menganalogikan agak sedikit jelek sebenarnya. Orang ganti-ganti pasangan itu selalu berpotensi pada penyakit. Terkontaminasi ya? Terkontaminasi. Di dalam interkoneksi internet pun begitu, dia berganti-ganti gitu ya? koneksi. Itu ada pengaruhnya ya, Bang Zul? Pengaruh pada penyakit tertentu. Ya, jadi ini bahasa yang agak konyol tapi mirip-mirip lah. Nah, jadi kalau kita sembarangan tidak mengatur ini sedemikian rupa, apapun teknologinya semuanya mengancam pada keamanan cyber kita. Nah, sekarang pertama kita harus tanya dulu pada pemerintah nih, atau nanti dari Pak Riko nih, paham nggak pemerintah itu dengan keamanan cyber dulu? Paham nggak mereka tentang apa arti berdaulatnya informasi? Iya. Kedaulatan data itu dipahami nggak dengan pemerintah? Nah, jangan hanya melihat bahwa kedaulatan itu adalah tanah kita. Iya, betul. Nah, kalau tanah kita bisa lihat sekarang. Kenapa ada istilahnya data is mining now? Ya, jadi udah seperti atau data is gold sekarang ini. Jadi karena orang udah mulai aware data itu adalah gold, ada sama seperti emas minyak gitu. Bumi. Ya kayak minyak bumi. Tanah orang udah paham, bisa dilihat ya, secara kasat mata bisa dilihat. Data orang nggak tahu. Kalau belum dipergunakan, belum tahu orang itu heboh apa, sepenting apa data itu. Kalau belum dihack ya. Iya. Jadi memang harus dipahami dulu pemerintah dan kita semuanya, kita merasa ada nggak yang perlu kita daulatkan dulu nih. Nah, oke, sekarang kita kembali ke masalah data. Kita lihat dulu data pribadi misalnya. Data pribadi kita ada nama, tanggal lahir, nik ya, kemudian agama segala macam. Apakah itu sekarang data itu penting nggak bagi kita? Iya. Gitu. Bagi penyedia pinjol jadi penting nih sekarang. Betul. Benar ya? Jadi penyedia online jadi penting. Iya. Cukup kasih KTP begini, pakai wajah kita, langsung dia bisa Langsung saldo nambah gitu. Tapi pusing belakangan. Bunganya nambah terus. Betul. Nah, artinya bahwa data udah penting. Ya, itu salah satu contoh penggunaan data di pinjaman online. Sekarang di konteks yang lain, bahwa sekarang pemerintah sudah juga menyimpan banyak data, banyak pusat data sekarang atau data center. Disimpan data itu sedemikian rupa. Nah, sekarang pemerintah harus paham bagaimana mengelola data ini supaya tidak bocor keluar. Nah, kalau salah interkoneksi, maka data ini akan keluar. Sama seperti saya katakan tadi, salah masuk nyolok segala macam, salah nyolok. Terkontaminasi. Soalnya negatif tentu ya. Tentunya negatif. Ya, jadi kalau ada sebuah teknologi, maka tadi saya katakan saya bagi untuk pemerataan fine. Pemerataan internet, ya. Teknologi ini nggak bisa dihentikan juga. Gitu. Ya.
Sebelum ada Starlink, ada mungkin pernah dengar Google Balloon. Balon yang diterbangkan ya, di ya, ketinggian daerah tertentu, ya, ya. stratosfer Ya. istilahnya ya, bagian dari lapisan atmosfer, stratosfer itu balon dinaikin seperti WiFi atau BTS, Yang tapi dipancarkan. bentuknya balon, Iya. ya balon yang di atas udara. Itu sebuah teknologi yang juga bagus pada waktu awal percobaan, tapi kan banyak yang melarang. Regulasi mungkin dari apa? Seperti TNI AU misalnya, ya dari keselamatan Angkatan Udara, ya. ya masalah keselamatan penerbangan, Iya. masalah apa namanya mata-mata ya seperti drone sekarang gitu ya. Itu dulu selalu dibicarakan, wah balon ini bahaya segala macam. Akhirnya Google Balloon nggak begitu dikembangkan lagi. Yang berkembang justru adalah satelit di LEO tadi, di Low Earth Orbit itu. Nah, jadi kalau dalam konteks pemerataan internet kita udah nggak ada, kita terima apa saja teknologi itu. Tetapi dalam konteks keamanan cyber kita harus juga sepakat bahwa seluruh elemen masyarakat, seluruh komponen penting di pemerintahan harus tahu dulu jargon data is gold itu. Gitu. Jadi harus mereka pahami. Kalau mereka nggak paham itu tentang data is gold itu, maka percuma kita bicara cyber security. Gitu. Jadi kan kita mau bicara cyber security ketika kita sudah mau melindungi sesuatu yang ini. Kalau kayak di rumah gitu, naruh emas di situ, baru kita tahu kan. Itu, ya. Ini supaya emas ini nggak kecurian, nggak kemalingan gimana caranya? Iya. Tapi apakah kalau kita nggak nyimpan emas di rumah, kemudian kita nggak protek, mungkin ada lagi, mungkin ada apa surat surat berharga apa segala macam kayak gitu. Tapi ada juga yang nggak punya surat berharga, dia cuma punya ada bajunya saja. Apakah kemudian diturunkan pemahaman terhadap keamanan di rumahnya dia? Gitu. Jadi harus konteksnya itu kita bawa ke sana dulu. Apa sih artinya gini, semakin data itu berharga, semakin sesuatu yang berharga itu ada yang mau kita lindungi, maka pemerintah juga harus memikirkan hal itu gitu. Jangan kita mikirin juga gitu ya. Kita mikirin oke, tapi kalau pemerintahnya nggak paham dengan yang barang berharga ini, percuma juga kita ngomongin gitu. Iya kan gitu. Jadi kita harus ayo kalian harus paham dulu bahwa ini sangat berharga. Kalau nggak paham, baru kita akan coba. Coba aja gitu misalnya. Websitenya presiden, ya, websitenya presiden yang sekarang ini ada gambar presiden dan wapresnya misalnya, bagaimana sekali-sekali kita rubah. Gitu. Jadi model apa gitu porno gitu. Nah, sadar kan, wah ini namanya web deface, ini memalukan negara. Nah kan tahu artinya negara malu dengan kayak gini. Gitu. Nah kalau udah tahu sumber-sumber nanti yang akan menjadi problem pada cyber security atau tempat-tempat yang berharga kita akan diganggu, maka ayolah kita berpikir dengan konsep cyber security. Betul. Nah ketika kita bicara dengan konsep cyber security, kita harus paham kembali kepada teori pada arsitektur teknologi informasi. Arsitektur teknologi informasi itu disusun dengan 7 lapisan. Ya, dari fisik sampai ke aplikasi. Ada 7 lapisan ya. Nah, sekarang kalau dalam konteks internet ini berjalan dengan protokol namanya protokol internet atau internet protokol, IP istilah kita. Nah, IP ini kalau kita bagi-bagi, jadi dari 7 tadi kita pepetkan itu, kita gandeng-gandeng jadi 4. Nah, 4 itu ada physical layer, internet layer, transport layer, dan application layer. Nah, semua ini kalau nggak kita tutupi, nggak kita secure-kan, maka semua layer ini ada ancamannya gitu. Nah, jadi kita nggak bisa, jadi pemerintah cara berpikirnya, begitu ada satu buah teknologi internet muncul, katakanlah kayak ini Starlink, maka dia harus lihat dari 4 layer ini karena semuanya ada ancamannya kurang lebih gitu. Menarik nih Bang Zul ya. Sekarang ke Mas Riko. Mas Riko tadi Bang Zul kan menyinggung soal internet protection ya. Artinya keamanan cyber itu luas. Tidak hanya keamanan terhadap webnya sendiri, tapi keamanan terhadap konten-konten yang masuk gitu. Ada nggak sih Mas Riko kekhawatiran kalau adanya provider baru ini bisa
konten-konten seperti propaganda radikalisme, pornografi, mohon maaf judi online dan lain-lain itu bisa masuk dengan mudah gitu, sehingga masa depan anak muda ini bisa terancam. Apalagi tadi Mas Riko sempat cerita banyak anak-anak muda yang sepakat ya soal Pancasila itu apa yang bisa Nah, dinegosiasikan. ada nggak sih Mas Riko melihatnya dari kebijakan publik itu kekhawatiran kalau provider baru ini masuk, terus tadi Bang Zul juga sempat menyinggung keamanan cybernya yang belum kuat misalnya dari Indonesia, konten-konten ini bisa masuk dengan mudah sehingga masa depan anak-anak ini jadi terancam gitu. Iya, oke. Saya juga menggunakan analogi seperti kata Pak Bang Jul ya, tapi analoginya beda. Di mana namanya teknologi itu akan mendorong sebuah perubahan. Analoginya kayak gini, anak ketika dia masih berjalan seperti biasa dia hanya main area sekitar rumah. Tapi ketika dia dimasukkan dengan teknologi namanya sepeda, dia sudah menjangkau ke rumah tetangga, beda komplek dan seterusnya. Artinya teknologi itu memang mengantarkan orang membuat mengalami sebuah perubahan yang luar biasa. Akselerasi dalam perubahan yang didapatkan oleh orang terhadap teknologi itu sangat cepat. Makanya teknologi itu dimaknai sebagai kunci peningkatan kemakmuran. Kuncinya itu dulu. Artinya apa? Hal-hal yang tidak sejalan dengan makna kemakmuran itu adalah sesuatu yang harus kita hindari. Misalnya kalau tadi analogi bersepeda, ketika dia mulai bersepeda, dia mulai main jalan raya, itu kan sesuatu yang menimbulkan ancaman. Entah dia kesenggol kendaraan bermotor, mobil, nabrak orang, masuk got dan seterusnya. Artinya itu ada sebuah ancaman dengan dia menggunakan teknologi sepeda tadi itu. Terus siapa yang proteksi itu? Kalau dalam makna tadi bersepeda, orang tua yang proteksi, mengingatkan anaknya, "Nak, kamu jangan main sampai arah sana, karena di sana banyak kendaraan." Cukup nggak itu? Enggak. Kalau kita dalam lingkungan komplek, satpam yang paling depan penjaga pintu gerbang komplek itu diingatkan juga bahwa anak-anak nggak boleh keluar dari batas komplek. Jadi dia berada dalam area yang kita anggap aman. Itu yang disebut tadi regulasi. Ya. Tapi kalau kita kemudian ya memaknakan itu dengan mengunci secara penuh, tetapi anak itu tumbuh besar, tidak akan maju itu anak. Contoh sederhana, makna proteksi orang tua kepada anak itu tadi karena usia masih anggap aja usia SD, Kecil ya. masih SMP. Tapi ketika udah SMA, masa dia dibatasi sampai komplek? Iya kan? Jadi pemerintah harus mampu juga melihat sejauh mana kedewasaan anak bangsa ini. Kalau dia pemerintah terlalu kaku, maka tidak berkembang. Kalau terlalu diluaskan juga berdampak buruk. Ini logika sederhana kayak kalau saya menggambarkan kita sama teman-teman mahasiswa itu, pemerintah itu ibarat orang yang sedang naik kuda. Kuda dengan dokar atau kereta di belakangnya itu, kalau kita pecut itu kuda, lari dengan kencang, bahkan got pun bisa masuk. Kalau si kais kuda itu, si kusir itu tidak pandai mengendalikan. Tetapi kalau tali kuda itu ditarik oleh si kusir kuda, jangankan lari, geleng pun kuda enggak. Betul kan? Kuda kalau kita tarik tuh sama kaisnya, gerbong itu enggak akan jalan. Belakang banyak anak muda. Nah, pemimpin itu seperti itu, dia harus tahu kapan kuda itu harus ditarik, dikendorkan lepas untuk lari kencang, bahkan dipecut, tapi juga tahu kapan harus narik. Nah, begitu juga teknologi. Nah, kalau kita bicara apakah itu punya dampak ke masyarakat, tentu jawabannya iya. Makanya tadi ruang regulasi itu penting lah. Apalagi kalau tadi saya cerita sebentar di awal sebelum diskusi kita bahwa memang kami cepat ada survei tentang kesadaran ideologi anak SMA yang sebagian juga cukup mengagetkan kami ya. Hasil survei itu bahwa mereka juga sudah berani yang menegosiasikan tentang ideologi Pancasila itu sendiri yang sudah kita anggap sebagai kata kunci untuk bisa merekatkan bangsa ini. Kalau dia kemudian itu dibiarkan dengan pengaruh teknologi, tentu cara pandang dia terhadap bangsa ini menjadi jauh ke depan. Nah, itu seninya pemerintah. Ya, tadi saya contohkan ya, kayak tadi kalau saya biarkan anak saya ini, contohnya saya punya anak namanya Kavi, misalnya saya contohkan, nah kamu main sepeda sampai ke jalan waktu SD, mungkin udah banyak luka kali dia. Tapi saya ingatkan, you nggak boleh main sama net. Nah ya, nah sekarang anak saya udah mau SMA, nggak mungkin saya kekang dia dengan posisi cuma sampai pagar komplek. Nah, akhirnya dia mulai sadar, bekal awal dia sudah diketahui, kemudian dia tahu mana aturan mainnya. Saya pikir inilah model-model praktek pemerintahan yang juga harus dipahami seninya pemerintahan untuk mengendalikan, karena bagaimanapun rakyat adalah bagikan anak buat pemerintah. Tapi di satu sisi
pengguna internet itu juga harus bisa memproteksi Betul. dirinya. Ya, itu makanya kemudian ada Pemerintah ya? ya kayak tadi kalau saya contohkan ke anak, kita memberikan nasihat ya ke anak ya, nak kamu jangan main ke sana. Nah, kemudian di situ dia diajarkan lah misalnya tentang tata tertib di jalan raya, harus jalan sebelah kiri. Ya, kalau naik sepeda, kalau dalam kondisi cepat, misalnya kalau dalam beberapa daerah dia pakai helm ya, karena kan kondisinya tidak aman. Kayak orang naik motor kan pasti harus pakai helm, karena itu mengancam. Makanya melindungi diri dengan helm. Kemudian ya baju dengan baju yang cukup lah, agar tidak kalau terjadi kecelakaan tidak terlalu luka gitu ya. Terus mengendari dengan kecepatan yang normal, kemudian tidak dalam kondisi yang tidak dipengaruhi oleh obat. Nah itu kan prasyarat dia untuk masuk ke kendaraan. Nah, anak pun harus diajar begitu. Standar-standar, jangan pula sepedanya nggak punya rem. Wah ya, itu kan sama aja menyerahkan dalam proses ya. Jadi dia udah tahu lah. Saya pikir mendidik mereka atau mengedukasi mereka untuk sadar terhadap proteksi data seperti tadi contohnya data diri. Kalau kayak tadi misalnya security data itu ya, saya pikir itu menjadi bagian. Plus saya sebagai orang tua juga harus mengingatkan. Atau pemerintah mengingatkan sebagai negara untuk mengingatkan rakyat-rakyat. Tapi kalau Mas Riko melihat pemerintahan saat ini apakah sudah baik melakukan proteksi terhadap internet, terutama ya konten-konten seperti itu, Mas? Iya. Kalau kita lihat sisi praktek, saya sih baca datanya dari Menkominfo ya. Kalau Menkominfo kan memang sudah menangkap tuh, mensortir sejumlah web yang tanda petik yang secara nyata nyatakan sebagai penyebar hal-hal yang tidak layak, pornografi, ya, hoax, dan pemerintah sudah punya mekanisme itu. Kemudian juga pemerintah juga berusaha untuk menangkal posting-posting yang membau radikalisme. Tapi lagi seperti kata dirimu tadi ya, kita sebagai pengguna juga harus punya kesadaran itu. Saya pikir teman-teman Abji juga pasti sangat rajin mengingatkan para pengguna internet untuk berani tahu kapan melihat sesuatu, kemudian tahu cara meresap informasi itu dan tahu cara meresponnya. Saya pikir di bagian kalau teknologi sendiri Abji lebih ngerti lah, internet itu penting bahwa itu sebagai alat ekonomi dan seterusnya ya. Bahkan juga menjadi alat perekat bangsa malah nanti teknologi itu sendiri kan. Oke. Kita minum dulu kali ya. Iya. Kering. Ayo Mas, minum dulu. Berarti kalau Bang Zul, berarti sekarang anggota Abji berapa total? Sekarang anggota ABGI ada 996. Itu providernya? Iya, jadi semua penyelenggara telekomunikasi yang memiliki lisensi dari Kominfo. Oh. Iya, jadi ada 996 ya tinggal. Iya, banyak. Dengan masuknya Starlink ini, apakah bisa mempengaruhi kondisi di dalam atau justru malah bagus kalau Bang Zul melihat? Kalau sebenarnya begini, teknologi apapun sebenarnya tinggal kita mengoptimalkan seperti apa. Starlink pun kalau dia bekerja sama dengan anggota ABGI yang 996 ini, di antara yang sekian itu juga baik sebenarnya. Ya. Kita bisa ngontrol, kontrol market, kita juga bisa ngontrol ya tadi seperti konten-konten yang tidak yang tidak diinginkan. Nah jadi kita juga harus ngelihat ya, misalnya waktu zaman COVID kemarin itu, waktu COVID itu ISP lokal itu berlomba-lomba untuk membangun wilayah-wilayah, daerah-daerah, desa-desa untuk bisa Zoom. Ya, kenapa? Kalau mereka nggak ada Zoom-nya di sekolah itu atau di rumah-rumah gurunya nggak bisa sekolah gitu. Termasuk orang juga nggak bisa bekerja. Iya, tadi itu kan salah satu teknologi positifnya harus kita terima. Iya, jadi teknologi itu akhirnya mereka kembangkan, teknologi maksudnya kabel, kadang-kadang mereka membangun dengan pakai tiang-tiang bambu. Tower-tower dari bambu gitu ya. Yang penting bagaimana pemerataan internet bisa secepatnya sehingga semua daerah-daerah atau bisa zooming lah ya untuk belajar itu. Dengan adanya waktu itu work from home, school from home, ya. Jadi memang mau tidak mau pada waktu itu adalah sebuah momentum bagaimana masyarakat lebih aware terhadap teknologi internet ini gitu. Betul. Zoom zaman udah lama itu sebenarnya, ya namanya video call begitu mah sudah lama ya. Betul. Tetapi begitu momentum pandemi muncul, baru orang tak paham, ternyata Zoom bisa digunakan untuk meeting, bisa digunakan untuk pembelajaran. Betul. Ya, jadi ini secara konsep ada model baru ya. Ada model, ada momentum pandemi kemarin itu seolah-olah menjadi sebuah momentum kita itu bermigrasi ke pemanfaatan teknologi informasi.
Nah, apalagi ditambah dengan adanya Starlink. Nah, yang kami sebagai asosiasi melihat itu adalah, yang kami nggak inginkan adalah red carpet diberikan kepada tiba-tiba betul. perusahaan Perusahaan asing asing, gitu iya. ya, kemudian mendistribusikan langsung ke end user tanpa kerjasama dengan asosiasi atau anggota-anggota yang berada di dalam asosiasi. Supaya apa? Supaya tata kelola industrinya nggak terganggu. Artinya ABGI itu harus dilibatkan juga nanti dalam proses. Pada prinsipnya anggota ABGI harus dilibatkan. Ya, anggota ABGI kan nggak semua juga mau kerja sama Starlink. Sesuai dengan segmentasinya. Kalau segmentasinya daerah-daerah terluar, tertinggal itu mungkin mereka mau kerjasama dengan Starlink. Tapi kalau untuk daerah kota, Starlink mungkin tidak akan punya manfaat. Kenapa? Kabel fiber optik lebih bagus teknologinya dari lebih murah. Betul. Sekarang katakanlah kalau perbandingan nih, kalau kita menggunakan Starlink dengan 50 milisecond, ini di bawah 1 milisecond kan juga jalan dengan fiber optik gitu ya. Jadi jauh lebih baik menggunakan teknologi fiber optik daripada yang Starlink. Jadi Starlink tidak akan mengganggu daerah perkotaan. For sure. Jadi kita untuk daerah urban nggak akan mengganggu. Tapi di daerah rural kita harus lihat-lihat dulu nih. Ada kalanya dari sisi faktor skala bisnisnya, belum tentu ada ISP yang ingin membangun di daerah rural, itu nggak ada, di daerah remote area. Udah densitasnya rendah, topografinya susah, konturnya sulit gitu ya. Jadi tidak akan dari hitungan bisnisnya nggak ketemu kalau mereka bangun di sana. Tapi kalau pakai Starlink, wah udah langsung bisa bagus begitu ya. Teknologi internet bisa langsung digunakan. Jangan-jangan emang Elon Musk bikin buat Indonesia? Sebenarnya cocok diterapkan di daerah terpencil. Jangan emang apalagi Menteri Kesehatan udah mengatakan. Nah, jadi itu. Jadi kita menginginkan gini, kalau kayak puskesmas di daerah-daerah gitu ya, saya khawatirnya mereka juga belum tahu bahwa ada anggota-anggota ABGI yang sebenarnya bisa mengcover itu. Menyediakan. Nah, sekarang tiba-tiba minta langsung ke Elon Musk. Itu yang kurang tepat gitu. Jadi kita artinya puskesmas mungkin coba ngomong ke ABGI. Kita akan sebarkan ke seluruh anggota. Kita tinggal sebutkan aja ini koordinat puskesmasnya. Coba ada nggak yang bisa cover? Mungkin dari sekian ribu puskesmas yang saat ini nggak bisa punya koneksi internet, mungkin 2/3-nya bisa dihabiskan oleh teman-teman kita itu, gitu. Nah, sisanya sepertiga mungkin itu yang residu boleh dipakai punyanya Elon Musk, tapi dengan tadi regulasi-regulasi yang menguntungkan. Nah, kemudian yang kedua berkaitan lagi dengan masalah konten tadi. Dengan 50 milisecond ada istilah kita teknologi over the top, OTT, OTT-nya. Teknologi over the top itu akan nyangkut semua ke sebuah teknologi fisik yang bagus. Artinya kalau ini udah cepat, ini kan pondasi nih, udah cepat dengan 50 milisecond, maka nanti ada aplikasi-aplikasi yang di atasnya yang bisa, misalnya kalau sekarang nih dengan ada fiber optik, kita bisa nonton YouTube yang bagus kemudian nonton Netflix dengan teknologi internet yang sudah baik. Begitu juga nanti di koneksi Starlink ini dengan 50 milisecond, maka ada aplikasi-aplikasi over the top yang nanti akan menunggangi dalam konteks ini dalam konteks menunggangi ini. Jadi bahasa saya ini agak quote-unquote sebenarnya. Yang masuk lewat sesuatu hal yang bagus ini. Jadi teknologinya udah bagus, tinggal ditunggangi saja oleh konten-konten yang lain gitu. Nah, sekarang kan masalahnya adalah bagaimana nanti pemerintah mengatur konten-konten berada di atas ini. Paham. Gitu. Jadi kita harus melihatnya dari banyak sisi sebenarnya. Maksudnya ada free rider ya? Ada kelompok-kelompok free rider yang memanfaatkan itu. Dan pemerintah harusnya bisa memantau. Betul. Walaupun kita pengen juga tadi yang istilah edukasi yang dikatakan Mas Riko tadi, di istilah kita kan literasi digital namanya, ya kan? Di banyak tempat, ketika orang mengetahui tentang internet, biasanya mereka itu kalau istilah saya itu masuknya lewat 4G.
G pertama dia masuknya lewat game. Game. Ya gitu kan, main game. Itu internet, informasi. akhirnya masuk internet. Setelah dia tahu internet, dia ingin girls. Girls itu dalam konteks pornografi, ya kan. Kemudian G yang ketiga adalah gambling, judi. Ya, jadi orang masuk ke dunia internet itu udah 3G nih. Girls, gambling, and games. Itu potensi ketiganya. Potensi ketiganya ada di situ. Nah, kemudian G yang keempat itu tren setelah Twitter muncul itu bagi ibu-ibu ya, gosip. Iya. Jadi gibah. Jadi 4G ini ya kurang lebih ini cara masuk internet yang paling bagus. Jadi begitu ada koneksi internet, kalau tidak kita literasi, maka latahnya bisa berjamaah. Ya, jadi salah literasi, maka kebawanya udah ini. Jadi kita perlu meliterasi, jangan hanya menggunakan internet hanya dengan 4G yang negatif ini. Gitu. Ya, harus kita tadi cara naik kuda itu seperti apa, naik sepeda seperti apa, harus pakai pakaian apa. Nah, ini kita atur sedemikian rupa supaya yang kita inginkan adalah orang menggunakan internet itu masuk ke peningkatan digital ekonominya. Nah, jadi jangan ketinggalan lagi nih. Kita udah punya internet, kita udah ketinggalan dalam hal tadi kita bicara tentang apa? Tentang masalah Cina, produk Cina. Cina dulu menjiplak, ya. Dari jiplak masih jelek, orang masih nganggap dia jiplakan, masih jelek segala macam. Sekarang produknya makin bagus. Iya, makin bagus. Nah, sekarang dengan internet jangan sampai kita ketinggalan lagi gitu. Betul. Ya, kita dengan internet ini masyarakat desa dengan masyarakat kota ilmunya harusnya sama. Harusnya udah sama. Karena kontennya sama semua. Kontennya sama. Tidak ada pembedaan. Betul. Jadi tinggal bagaimana kita meliterasi pengguna-pengguna internet untuk makin bagus dan makin terarah dengan baik. Jadi jangan hanya masuknya lewat 4G tadi. Ya, tidak salah sih, cuma perlu kita literasi dengan baik gitu. Dari Mas Riko mungkin, apa yang harus dipersiapkan masyarakat dan pemerintah saat provider baru ini masuk ke tanah air selain proteksi itu tadi, Mas Riko? Ya tentu tadi saya nyatakan bahwa tentang regulasi itu jadi titik di mana kesepakatan ya antara pihak-pihak yang berkait itu bisa terpenuhi. Kemudian berarti basis dasarnya adalah ada pelindungannya. Regulasi itulah yang menjadi kemudian pemerintah bisa menjadi alat untuk pemerintah satu sisi melindungi masyarakatnya, satu sisi juga dia buka kesempatan. Karena kalau tadi itu kalau kita kesempatan kita tutup, kita nggak bisa makan apa-apa. Kalau kata Bang Zul tadi misalnya internet itu kan mempercepat orang untuk bisa belajar. Kalau tadi Bang Zul bilang 4G tadi itu dengan sampai ke gosip atau gibah, itu karena posisi pengguna internet kita adalah sebagai user, hanya sebagai customer aja. Dia nggak mau menjadi produsennya, misalnya bikin produk di daerahnya, menawarkan pariwisata, UMKM atau pariwisata lokal ya. Tentu berbeda maknanya, karena dia memfeeding lewat internet kepada orang bahwa kami punya sesuatu. Beda dengan dia cuma menikmati dari luar kemudian menelaah kayak main game, nonton video ya. Saya pikir kalau dengan nonton game kemudian terinspirasi, kita bisa nggak bikin game ini nih. Kemudian cara bikin game apa? Terus dia nonton siaran-siaran YouTube yang inspiratif, bisa nggak kita bikinnya kayak gini ya atau game lain. Kemudian dia melakukan percepatan. Apalagi kata Bang Jul juga saya setuju banget ya bahwa sejak internet masuk itu emang pengetahuan jadi merata. Nah, harusnya mereka juga bisa sambil belajar. Kita semua dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote bisa belajar bersama. Kemudian sharing, bikin grup kecil, memanfaatkan pengetahuan itu bersama-sama membuat sesuatu. Hingga tadi makna 4G yang versinya Bang Zul itu sudah berubah maknanya. Jadi kita menjadi penemu, menjadi penyampai hal kebaikan dan seterusnya, hingga di luar akhirnya terpengaruh oleh kita. Nah, kalau tanya apakah pemerintah melakukan apa, saya pikir mengkampen tadi itu literasi digital itu penting. You jangan jadi customer deh, jadi customer aja deh. Lu mesti naik menjadi orang yang bisa memproduksi sesuatu. Artinya mindsetnya harus dirubah. Iya, diajak untuk ini. Saya pikir anak muda sekarang juga pasti sangat senang lah kalau diajak untuk ini. Pemerintah mau nggak sih ngasih kesempatan kepada anak muda itu untuk membuat ruang-ruang tadi itu, entah dikompetisikan produk-produknya, bikin konten-konten terbaik dikompetisikan, kemudian dikasihkan pembekalan cara bikin konten yang baik dan seterusnya. Saya pikir masih banyak semangat. Abji pasti sanggup itu dampingi itu, sangat sanggup, banyak pakar-pakarnya di Abji.
Mungkin harapannya apa Bang Zul dan Mas Riko terkait adanya kedatangan ini gitu? Atau pesan-pesannya ke pemerintah mungkin ada? Iya. Kedatangan Starlink. Pada prinsipnya bahwa kami dari asosiasi terbuka lebar ya untuk mendiskusikan teknologi Starlink ini. Tapi yang perlu kita bahas lebih lanjut adalah tata kelola industrinya. Ya, tata kelola masuknya Starlink ini ke end user ini yang perlu kita bahas lebih baik. Jangan sampai teknologi yang keren ya itu kita pakai tapi kedaulatan kita terancam. Betul. Itu yang kita jangan sampai kita kedaulatan kita kan kedaulatan bagaimana kedaulatan ekonomi kita. Artinya ini udah banyak entrepreneur nih. Jangan sampai yang sudah ingin berdaulat nih entrepreneurnya juga tergerus oleh Starlink dengan cara-cara yang regulasi yang sembarangan ini misalnya gitu ya. Gitu. Karpet tadi ya. Iya, jangan red carpet gitu ya. Mungkin ada bias dengan sesuatu hal yang lain, tetapi jangan kayak gini gitu. Tetap regulasi, tata kelola harus bagus gitu ya. Nah itu yang kita inginkan, jangan sampai kedaulatan kita tergerus. Gitu. Mas Riko? Ya kalau saya sih juga hampir sama ya, bahwa emang pemaknaan kedaulatan. Hanya kemudian saya coba menekankan bahwa kita sempat 10 Agustus itu dipakai sebagai Hari Teknologi Nasional, Harteknas. Harusnya Hari Teknologi Nasional benar-benar didengungkan, dihidupkan gitu, dimaknai, bukan sebatas menjadi simbol pada saat itu keberhasilan kita menerbangkan sebuah pesawat kan, jadikan momentum 10 Agustus itu sebagai Hari Teknologi Nasional. Artinya kalau kemudian ada Starlink masuk setiap tanggal 10 Agustus kita sudah pikir bagaimana kita bikin Starlink versi Indonesia. Bagaimana kita melawan Elon Musk hingga kemudian Starlink Indonesia juga ada di Amerika. Bahkan Amerika minta kita untuk bikin. Nah, saya pikir gitu betul. Kalau bisa kita yang ke sana. Jangan kita yang didatangi, tapi kita datang ke sana. Kita ambil kedaulatan mereka. Oke, keren. Ya, itu saja. Terima kasih Bang Zul, Mas Riko. Ya pemirsa, itu dia obrolan menarik kami dengan kedua narasumber yang daging banget nih isinya. Jadi intinya adalah bagaimana kedatangan atau masuknya Starlink ke Indonesia ini jangan sampai menjadi blunder, dan masyarakat kita pun juga harus siap menerima adanya provider-provider luar, sehingga itu dia konten-konten radikalisme, konten-konten pornografi, dan paham-paham yang tidak sesuai dengan norma-norma bangsa kita bisa dipagari. Lalu juga keamanan cyber kita juga tadi Bang Zul juga pesan agar diperkuat, sehingga tidak menjadi kedatangan Starlink ini membuat keamanan security cyber kita mudah dibobol oleh mungkin jaringan-jaringan hacker-hacker luar negeri. Ya itu saja, sampai ketemu di episode JCC berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe terus channel JCC Network agar kami bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat pemirsa semuanya. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Bang Zul ya. Terima kasih Mas Riko. Iya, keren.